Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.3 A9 Koneksi antar materi coaching. Kembali bersama saya Laila Novita dari SMP PGRI Tugu 207, calon guru penggerak Kabupaten Bogor, dengan pendamping Bapak Dudu Kurniadi dan fasilitator Bapak Odik Sodikin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya, coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajar. 4 aspek berkomunikasi coaching, diantaranya komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik positif. Komunikasi asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Sikap ini penting untuk dimiliki orang banyak. Memahami gaya komunikasi manusia, komunikasi untuk membangun relasi, memunculkan rasa nyaman dan percaya, menyamakan posisi diri dengan lawan bicara, dan membangun respek. Dalam komunikasi asertif, yang perlu dilakukan oleh seorang coach diantaranya menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. 2. Pendengar aktif. Mendengarkan aktif adalah teknik mendengarkan dan mengamati isyarat nonverbal dengan cermat, dengan umpan balik berupa parafrase yang akurat. 5 teknik mendengarkan aktif yang harus dipunyai oleh seorang coach diantaranya memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan, tunjukkan bahwa kita mendengarkan, menanggapi perasaan dengan tepat, parafrase, dan bertanya. Teknik mendengarkan aktif: tatap mata, fokus, ajukan pertanyaan, ulangi, anggukkan kepala, merespon, menunggu, dan abaikan yang ada di sekeliling kita. Berikutnya adalah bertanya efektif. Bertanya efektif salah satu aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencari informasi yang akurat dari seorang coaching. Bertanya pada proses coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang coaching. Umpan balik positif. Sebagai seorang coach harus mampu menciptakan umpan balik yang positif sehingga dapat memfasilitasi coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Coaching metode Tirta. Tirta memiliki arti adalah air. Namun di sini Tirta merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan dalam proses coaching seorang coach terhadap coachingnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Keterkaitan coaching Tirta dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa itu sendiri. Sedangkan keterkaitan coaching Tirta dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu menerapkan teknik stop, berhenti, tarik napas dalam-dalam, amati, dan lanjutkan. Seperti yang sudah dipelajari dalam modul sebelumnya, pembelajaran sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penyusunan teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional berdasarkan ruang lingkup KSE, diantaranya ruang lingkup yang rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol atau budaya dan tata tertib.
jika dikaitkan dengan modul 1 dan 2, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau anggota masyarakat. Refleksi mengenai kegiatan coaching dalam membantu saya sebagai seorang guru, yaitu siswa diberi kebebasan dan pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat atau potensi siswa terpancar dari dirinya dan dapat menciptakan, memerdekakan siswa dalam belajar sehingga tercapai tujuan pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Demikian penjelasan tentang koneksi antar materi coaching Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.